Halo kawan-kawan Rebaners, kembali lagi bersama saya BSS alias bukan siapa-siapa. Hari ini siap menghibur kalian semua. Semoga kalian baik-baik saja ya. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mensupport channel ini yang dimana telah tembus 1000 subscriber dan alhamdulillah sudah termonetisasi. Nah itu. Sekali lagi saya terima kasih ya buat teman-teman Rebaners, buat kalian semua terima kasih banyak. Tanpa banyak basa-basi di awal, sebelum ke ceritanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai! Pada tanggal 13 Oktober tahun 2008 di negara Norwegia, pemerintah setempat menerima sebuah paket yang isinya adalah sebuah rekaman video yang dibuat oleh 3 mahasiswa kejuruan, yang mana setelah diteliti selama setahun oleh pakar telematika, semua yang terjadi dalam rekaman tersebut dinyatakan asli, tanpa editan remaster, capcut, dan aplikasi lainnya sama sekali. Dan inilah pemburu troll. Kisah akan berfokus pada 3 mahasiswa, ada Johanna, Thomas, dan Kale, yang bertugas sebagai kameramen. Mereka bertiga sedang membuat sebuah film dokumenter tentang pemburuan beruang yang memang di Norwegia sendiri beruang termasuk binatang yang dilindungi. Tidak terkecuali yang berada di negara kita sendiri. Mereka pun mulai mewawancarai beberapa pemburu legal yang memang mereka sudah memiliki izin untuk berburu beruang sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, kebanyakan dari para pemburu-pemburu ini mengaku ada satu orang warga lokal yang sering sekali terlihat di hutan dan dianggap sebagai pemburu ilegal yang susah sekali untuk diperingatkan. Har du sett han? Vi ser han overalt. Ser han en gang til, Så vi vet kanskje foregår. Karena penasaran, mereka pergi ke tempat pemburu tersebut yang berlokasi dekat dengan sungai. Beliau bernama Hanks, seorang solo hunter atau pemburu tunggal, yang nampaknya beliau ternyata tidak tertarik dan tidak berminat untuk diwawancarai mahasiswa ini. Dan jika dilihat dari kondisi mobilnya yang penuh dengan bekas goresan yang sudah tidak karuan sama sekali tampilannya, jelas Pak Hans ini adalah seorang pemburu yang termasuk dalam kategori pemburu sadis atau senaknya. Tak ingin perjalanan jauh mereka sia-sia, Thomas dan kawan-kawan pun nekat mengikuti Pak Hans. Bahkan mereka sampai menginap di penginapan tempat Pak Hans beristirahat. Bjørneforvaltning er at de tror det ikke er spor av noen timer på hans, og det ser ut til at noe er... Han bør ha fått bite. Temmelig sikre på at nå er han... Ok, kom. Så vidt tidligere... Altså? Thomas, var det du som skjøt den bjørnen? Holder dere unna meg, har dere forstått? Kutt ut det der. La meg være fred. Nå har vi vært her i hele ettermiddag. Singkat cerita, malam pun dapat. Mereka bertiga pun terlihat sudah mengikuti Pak Hans yang sudah memulai aksinya, yakni berburu ke dalam hutan saat hari sudah gelap. Dan setelah melewati beberapa jalan sepi yang dipenuhi dengan daun rimbun, sampailah mereka pada sebuah gerbang bertanda dilarang masuk. Lantas, Thomas pun seenaknya membuang papan tanda tersebut. Yang jelas, ini tidak patut untuk dicontoh ya, adik-adik, kakak-kakak, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah menemukan mobil Pak Hans yang sudah terparkir, Thomas dan kawan-kawan pun berinisiatif untuk mengikutinya ke dalam hutan, tanpa tahu kemana arah beliau pergi. Sampai di dalam hutan yang gelap, tepat di antara pepohonan yang besar, mereka pun melihat kilatan cahaya yang dibarengi dengan suara menggerang. Dan tiba-tiba... Ya, Pak Hans berteriak troll sambil berlari keluar dari dalam hutan.
Thomas yang sempat tertinggal pun mengalami luka pada punggung. Lantas, Pak Hans secepatnya menyuruh mereka masuk ke dalam mobil miliknya. Dan beliau sendiri keluar sambil memegang sebuah benda yang entah apa itu. Ketika dirasa sudah aman, Pak Hans pun mengantar Thomas dan kawan-kawan ke tempat mobil mereka terparkir. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat mobilnya sudah terbalik dengan ban karet yang sudah lenyap, serta lendir yang memenuhi mobil ringsek mereka. Når du sier at det finnes troll, hva? Er det... Hva som har skjedd med bilen min, så si det da. Dalam saat perjalanan pulang, Pak Hans mengatakan bahwa apa yang dituduhkan oleh para pemburu di kota itu tidak benar adanya. Karena selain beliau tidak pernah membunuh satupun beruang di hutan ini, beliau juga bukan seorang pemburu beruang, melainkan seorang pemburu makhluk raksasa yang dikenal dengan nama troll, tidak pakai kon. Sedikit penjelasan, troll adalah makhluk buas sejenis raksasa. Di dalam cerita rakyat Skandinavia, mereka hidup di gua-gua yang dalam dan gelap atau di dalam tanah, berukuran lebih besar daripada manusia, dan juga memiliki tenaga yang sangat besar, melebihi manusia normal. Lanjut, singkat cerita, esok malam pun tiba. Setelah Pak Hans setuju untuk difilmkan aktivitasnya yang memang beliau sendiri ingin membuktikan kepada dunia bahwa dirinya bukanlah seorang pemburu beruang, melainkan pemburu makhluk raksasa. Kawan-kawan pun diperbolehkan untuk mengikuti aksi beliau dengan satu syarat, yaitu harus menuruti semua instruksinya. Salah satunya yaitu dengan melumasi seluruh tubuh mereka, membuat mereka menjadi tak terlihat dengan bau troll itu sendiri, supaya mereka tidak terdeteksi sebagai ancaman ketika mereka berada di dekat makhluk tersebut. Nei, ser jeg ikke. Nei. Som tror på Gud eller Jesus. Ikke meg. Kristenmannsko. Det var det tråkket, ja. Beliau pun memperkenalkan senjata yang dipegangnya untuk memburu troll, yakni sebuah alat yang dapat menembakkan cahaya ultraviolet yang sangat kuat. Karena perlu diketahui bahwa ketika makhluk troll terkena sinar matahari, maka beliau akan menjadi sebuah batu, sama seperti kutukan ibu maling kundang. Det våpenet. Hvordan bruker du Ultrafiolett lys. UVBs. Nei, den her kan virke sånn. Det blir jævlig vanskelig. Jeg har ikke utstyr eller noe. Nei, det var en veterinær. Sampai di lokasi, Pak Hans pun menyuruh mereka semua untuk menunggu di tempat terbuka. Sementara, beliau akan sendirian masuk ke dalam hutan karena diperlukan kesunyian dan ketenangan untuk mencari di mana makhluk itu bersembunyi. Saat menunggu, Thomas dan kawan-kawan sebenarnya masih ragu dengan semua yang dikatakan oleh Pak Hans dan menganggap bahwa semua itu hanyalah cerita karangannya saja untuk mengkamuflase tindakan ilegalnya. Namun, ketika ada suara muncul dibarengi dengan pepohonan yang bergerak, disitulah mereka baru percaya bahwa troll memang benar adanya. Ser nå. Det er noen veldig rare lyder der. Mereka semua pun langsung berlari berhamburan menghindari kejaran troll berkepala 3 itu. Namun, killer sang kameramen pun sempat terjatuh. Yang saya kembali membantah pertanyaan para netizen yang mengatakan bahwa kameramen adalah orang terkuat dalam sebuah film. Ternyata di film ini lagi-lagi terbukti bahwa kameramen ternyata tidaklah kuat-kuat amat, karena dia juga bisa terjatuh, mencret, pingsan, bisulan, bahkan mati di dalam filmnya sendiri. Thomas! Setelah berhasil mencapai mobil,
Pak Hans pun langsung menyinari troll tersebut dengan cahaya ultraviolet sehingga beliau seketika menjadi batu yang lantas dihancurkan oleh Pak Hans sendiri. Saat Thomas bertanya kenapa troll tidak pernah terungkap ke media dan baru sekarang ketahuan oleh mereka, Pak Hans menjelaskannya. Beliau pun menjawab bahwa seseorang sengaja menyembunyikan atau ingin menyembunyikan kebenaran tentang troll ini, di mana dia sendiri bekerja untuk orang tersebut. Kita sebut saja organisasi yang merahasiakan tentang kebenaran si troll. Namun karena Pak Hans sudah muak dengan tidak adanya uang lembur, maka dia pun memperbolehkan Thomas dan kawan-kawan untuk merekam dan menyebarluaskan rekaman ini, supaya troll bisa terungkap ke media. Dan semua orang akan tahu tentang kebenaran adanya makhluk raksasa yang dianggap sebagai mitos belaka ini. Saat pagi hari muncul, beberapa orang dari organisasi ini yang bertugas untuk membereskan kekecauannya, di mana mereka sengaja membawa seekor beruang mati yang digunakan untuk sebagai kamuflase, seolah ini hanyalah fenomena pemburuan beruang biasa. Okej, over there. Just there. Grejer skru... det är kameran. Filming. Yes. Jag inbillar dock att jag får behålla dig i upptak och då är det UA. Goodbye. Bye. Bye. Setelah orang-orang itu pergi, Pak Hans mengungkapkan bahwa tugasnya di sini adalah untuk mencegah troll masuk ke pemukiman warga, sehingga Pak Hans harus bekerja ekstra untuk membuat para troll tetap berada di habitatnya. Det här skittent grova bad. Sampai mereka berada di sebuah restoran, Pak Hans pun kembali menjelaskan bahwa ada dua jenis troll di dunia ini, yakni troll hutan dan troll gunung. Setiap troll juga memiliki fisik yang berbeda, seperti troll bermata satu, troll berkepala tiga seperti yang kita lihat tadi, dan ada juga troll yang berbentuk lonjong dan panjang, dan tidak memiliki tulang dan juga tidak berbulu. Forskjellig. Som regel blir født med ett. Skremme andre hundtroll, ikke sant? Troll sendiri termasuk dalam predator, tetapi mereka tidak cerdas sama sekali, karena Pak Hans sendiri pernah menyaksikan seekor troll memakan ekornya sendiri, dan itu cukup membuktikan bahwa troll memang 1200 år. Nej, de är inte luriga, de är dumma. Så fick den kopp igen. Så vältade han upp på sidan och så trillade han över ett fjäll. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Thomas dan kawan-kawan pun diajak Pak Hans ke sebuah bukit untuk meletakkan sebuah jebakan dalam rangka menangkap troll-troll kecil yang berpotensi bisa muncul ke permukaan. Dan selepasnya dari sana, mereka pun melihat sekumpulan supporter TV yang sedang meliput setumpuk bangkai domba yang tampaknya berada di sebuah jembatan. Yang di situ, para pihak organisasi rahasia itu meyakinkan bahwa yang terjadi di sini disebabkan oleh beruang yang sedang mengamuk dan kelaparan. Litt rart med de bjørnesporene, er det ikke det? Han kommer nok tilbake hit i kveld. Malamnya, Pak Hans pun meletakkan beberapa domba tepat di atas jembatan. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya troll itu muncul dan memakan satu domba dengan cukup lahap. Untuk mencari tahu kenapa akhir-akhir ini mereka sering muncul ke dunia terbuka, namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Karena saat troll itu mulai mendekat, tapi beruntung berkat baju Iron Man abal-abalnya, beliau pun bisa selamat dari si troll tersebut. Tak menyerah begitu saja, Pak Hans pun langsung turun ke bawah jembatan untuk mengambil sampel darahnya, lalu menembak si troll dengan sinar ultraviolet yang membuatnya meledak seketika. Setelah dari sana, Pak Hans pun menuju ke laboratorium yang memang adalah bagian dari organisasi rahasia ini, di mana ibu ilmuwan menjelaskan secara ilmiah tentang makhluk troll ini, bahwa spesies mereka tidak bisa mengonsumsi vitamin D dari sinar matahari dari kalsium ke dalam tubuh seperti kita manusia. Yang dengan sederhananya, jika troll terkena matahari secara langsung akan meledak dengan gejala perut membengkak, lalu meledak seperti yang dialami barusan. Da sprekker de. Ja, Rett og slett. Lantas, bagaimana troll yang menjadi batu yang berkepala tiga di awal? Beliau pun menjawab bahwa troll seperti itu hanya terjadi kepada troll lansia atau tua,
Dengan kata lain, sudah berusia ratusan tahun. Sehingga jika sinar matahari menyinari tubuh mereka, maka dibutuhkan beberapa detik saja untuk tubuh mereka menjadi batu gamping dan membuat tubuh mereka sangat kaku. Hal itu disebabkan karena troll tua mengalami penyempitan pembuluh darah pada tulang, sehingga ekspansi volume darah terjadi di dalam tulang mereka, yang membuat reaksinya seperti fenomena kutukan si maling kundang. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hans pun mengajak Thomas dan kawan-kawan ke sebuah bukit yang biasanya sering dimunculi oleh troll, di mana beliau memiliki sebuah metode untuk mengetahui apakah lokasi tersebut telah didatangi oleh troll atau tidak, yaitu dengan menggambar sketsa bebatuan dengan kondisi sebelumnya, sehingga jika ada perubahan dengan posisi bebatuan tersebut dan tidak sesuai dengan sketsa, maka bisa dipastikan tempat itu sudah didatangi oleh troll. På hverandre. Troll og skogstroll fyker i tottene på hverandre. Setelah tidak ada tanda-tanda kemunculan troll di sana, mereka segera bergerak ke lokasi peternakan warga yang baru-baru ini masuk berita lokal mengenai fenomena aneh ketika pepohonan tumbang, kebun berantakan, dan hilangnya beberapa hewan ternak mereka. Sang pemilik ternak pun mengajak Pak Hans dan kawan-kawan untuk melihat kondisinya, di mana saat ada lendir yang menempel pada pohon tumbang itu, 100% bisa dipastikan bahwa kekacauan ini terjadi akibat ulah para troll yang tidak tahu etika dan sopan santun tersebut. Malamnya, Pak Hans segera mengikuti jejak troll sampai ke dalam hutan, di mana setelah mereka berjalan cukup jauh, akhirnya ditemukanlah sebuah gua raksasa yang kemungkinan adalah tempat para troll bersembunyi. Pak Hans pun meniup sebuah alat yang bisa menghasilkan suara seperti troll untuk memancing para troll itu datang, di mana sengaja beliau lakukan untuk mengumpulkan mereka semua dan bermaksud untuk mengambil sampel darahnya yang akan diberikan kepada si ibu ilmuwan di laboratorium. Nah, suara ayam cuy. Setelah menunggu sekitar 5 menit, muncullah beberapa troll jenis hidung bengkak, di mana mereka semua nampaknya sudah sangat kelelahan setelah semalaman berkeliaran mencari makan. Lantas, Pak Hans pun mengajak Thomas dan kawan-kawan untuk bersembunyi tepat di belakang tempat duduk salah satu troll, dan berencana untuk menunggu mereka tidur, supaya bisa lebih leluasa mengambil sampel darah mereka semua. Pak Hans mungkin hal ini adalah sesuatu yang biasa, tetapi untuk Thomas, Johanna, dan Kelly yang masih berstatus mahasiswa semester akhir, mereka bertiga pun begitu panik. Bahkan, si killer sang kameramen pun terus menggaruk tubuhnya oleh karena alergi dengan bau yang ditimbulkan para troll. Apalagi setelah salah satu troll kentut, hal itu semakin membuat mereka semua kebauan. Seperti ini suara kentutnya. Setelah berjam-jam menunggu para troll ini ternyata tak kunjung molor juga, sehingga killer sang kameramen pun yang sedari tadi gatel-gatel berteriak tak tahan, sehingga Pak Hans terpaksa mengajak mereka semua untuk lari saat itu juga. Dan meski sudah menggunakan senjata ultravioletnya, killer sang kameramen pun harus tewas terbunuh karena salah satu troll yang berhasil menggigit tubuhnya dan menjatuhkan kameranya hingga kacanya pecah. Dan ini adalah bukti lain bahwa kameramen juga bisa mati bahkan sebelum filmnya tamat. Tak ingin film dokumenternya berhenti sampai di sini, Thomas dan Johanna pun merekap seorang kameramen wanita bernama Malika. Ini parasnya. Tanpa diberitahu akan membuat film dokumenter tentang apa, Malika yang dibesarkan seperti anak sendiri pun langsung menerima tawaran tersebut saat itu juga. Muslim, ja. Ja, det er bra. Det er greit. Det vet jeg ikke. Singkat cerita, Pak Hans pun mengajak tim dokumenter ke sebuah hutan yang di situ nampak banyak sekali pohon-pohon tumbang yang sudah jelas itu merupakan ulah dari makhluk troll. Tapi yang menarik adalah Pak Hans mengatakan bahwa troll satu ini bukanlah troll biasa, melainkan troll gunung berukuran lebih besar dengan yang lainnya. Tingginya bisa 50-100 meter. Wow. Alle dere tror på troll? Tror du det er ekorn som har vært på ferde her, eller?
Dan alasan kenapa troll sebesar itu tidak pernah meninggalkan gunung adalah oleh karena kabel listrik yang membentang mengelilingi gunung bersalju tersebut. Yang hal itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak organisasi yang sudah bekerja sama dengan pihak PLN setempat. Strømførende gjerder som skal holde trolla på plass. Pihak PLN pun bilang jika listriknya mati yang disebabkan oleh kabel putus. Lantas Pak Has dan tim dokumenter pun segera pergi ke lokasi kabel putus tersebut. Hvis jotnen har braset tvers gjennom høyspentgjerdet, så må det være noe alvorlig gærent med. Dengan mobil cucuk yang sudah dimodifikasi, mereka pun akhirnya sampai di lokasi menjadi tempat munculnya troll langka tersebut. Namun, Thomas tiba-tiba merasa tidak enak badan, entah apa penyebabnya. Lantas, Hans pun menghubungi ibu ilmuwan yang berada di laboratorium, yang setelah diteliti, sampel darah salah satu troll mereka diketahui bisa menyebabkan penyakit, yang ternyata Thomas sudah terinfeksi rabies akibat gigitan yang didapatkannya beberapa hari yang lalu. Forundrer meg om alle de trolla vi har møtt har vært smittet av rabies. Jeg har ikke rabies. Hallo. Bikkjer har rabies. Ketika Thomas dan Johanna merengek menyeru Pak Hans untuk mengantarnya ke rumah sakit, beliau pun tetap kekeh dengan tujuannya untuk memburu troll tersebut. Dan tiba-tiba, Da må vi på sykehus nå med en gang i så fall. Nå kommer det jævla Ja, men det ya, muncullah troll dengan ukuran yang sangat-sangat luar biasa, di mana Hans pun menyuruh tim untuk menunggu. Sementara dia akan menghampiri troll itu sendirian untuk memberikan dia kejut cahaya. Namun, karena ukurannya yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan intensitas cahaya yang diberikan, maka Hans pun memilih untuk mundur dulu dan menyiapkan daya yang lebih besar untuk membuat troll itu menjadi batu. Dari sini terjadi adegan beradrenalin ketika troll itu mengejar mereka semua, bahkan sempat melaju di kaki raksasa tersebut. Hingga akhirnya mobil yang mereka tumpangi pun terguling akibat tabokan tangan raksasa si troll tersebut. Tak punya pilihan lain, Pak Hans pun mengeluarkan senjata andalannya, yakni sebuah alat pelontar cahaya yang cara kerjanya hampir mirip dengan kembang api. Tetapi, ledakan yang ditimbulkan merupakan cahaya ultraviolet. Hans pun lagi-lagi menyuruh mereka semua untuk diam, sementara dia berjalan sendirian dengan gagahnya mendekati dan berdiri tepat di depannya. Beliau pun menembakkan senjata tersebut yang membuat troll itu menjadi batu dan seketika hancur berantakan tanpa disentuh sedikit pun. Setelah semua selesai, Thomas dan Johanna pun nampak sangat bahagia karena akhirnya mereka memiliki rekaman troll dan bisa menunjukkan kepada dunia. Namun, kebahagiaan mereka pun tak bertahan lama ketika pihak organisasi datang dan mengejar mereka semua yang pastinya tidak ingin rahasia ini terungkap ke media. Rekaman ini pun selesai sampai di sini, di mana Thomas dan kawan-kawan ternyata tidak pernah bisa ditemukan. Yang menurut saya pribadi sudah jelas bahwa mereka mungkin dikurung atau dibunuh oleh organisasi rahasia tersebut. Tapi akhirnya diperlihatkan sebuah wawancara dari Perdana Menteri Norwegia yang menyatakan bahwa rekaman tersebut asli tanpa rekayasa dan memang keberadaan troll di sana itu nyata. Sontak, hal itu pun membuat pria di sampingnya kaget. Entah siapa pria tidak berambut ini. Tetapi dari reaksi kagetnya bisa disimpulkan, ya Allah itu burung lecu. Tetapi dari reaksi kagetnya bisa disimpulkan bahwa orang ini sudah pasti terlibat dan mengetahui tentang rahasia troll ini dan kemungkinan besar tergabung dalam organisasi rahasia tersebut. Tamat. Awas kok ya. Waduh.